Oke teman-teman, kita masuk ke materi proses komunikasi politik. Jadi saya di PowerPoint menunjukkan bagaimana proses itu terjadi atau bagaimana kegiatan politik itu terjadi teman-teman. Jadi kalau saya sandingkan ada dua materi model gitu ya. Satu model memang dalam konteks komunikasi, satu model dalam proses sistem politik. Jadi kalau saya lihat misalnya kalau kita bicara komunikasi berarti ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, kemudian ada feedback, lalu ada media. Itu biasanya begitu ya. Lalu kalau saya bicara tentang proses sistem politik, berarti saya bicara input, proses, dan output. Nah kalau saya overlay kedua itu, kalau kita ngomong proses penyampaian pesan-pesan politik yang berasal dari komunikator politik misalnya, itu sebenarnya dalam bahasa sistem politik itu disebut dengan input. Oke, disebut dengan input. Lalu kalau kita bicara tentang ditujukan kepada hal-hal menggunakan media atau proses politik, itu di dalam proses sistem politik disebut dengan proses. Lalu kalau kita bicara tentang mencapai satu tujuan yang telah ditentukan, itu di dalam proses komunikasi, di dalam proses sistem politik disebut dengan output. Jadi teman-teman ini gambar itu saya sandingkan. Jadi bagaimana saya membayangkan komunikasi politik itu terjadi dalam sistem politik. Jadi tidak pernah akan lepas bahwa yang namanya komunikasi politik sangat mempengaruhi sistem politik. Oleh karena itu saya sandingkan gambarnya teman-teman. Nanti bisa lihat di PowerPoint. Nah kalau kita lihat lebih lanjut, oke, maka dalam konteks proses komunikasi politik, tentu proses komunikasi politik yang dimaksud adalah berlangsung dalam sistem politik misalnya, maka proses-proses penyampaian pesan politik yang tadi terjadi tentu dijalankan melalui fungsi-fungsi yang ada. Jadi misalnya begini. Kalau kita ngomong fungsi-fungsi legislatif misalnya di dalam proses komunikasi politik, maka fungsi-fungsi itu berada di DPR atau DPRD. Jadi fungsi-fungsi untuk pengambilan aturan perundang-undangan misalnya seperti itu. Nah, itu penting teman-teman. Jadi dasar itu kemudian dilihat. Nah, lalu bagaimana agar proses penyampaian pesan-pesan ini bisa sampai kepada katakanlah dalam konteks komunikan. Bagaimana prosesnya kemudian ya. Berarti saya akan bicara prosesnya. Atau kita bicara di dalam sistem politik itu sendiri. Jadi kalau kita lihat proses komunikasi politik itu terjadi karena memang satu. Ada fungsi yang namanya fungsi sosialisasi politik. Jadi fungsi sosialisasi politik itu penting sebenarnya di balik sosialisasi itu adalah adanya keinginan untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Misalnya Puan Maharani sekarang sudah punya sendiri yang namanya akunnya. Lalu menteri juga punya. Ini kan cara-cara bagaimana kemudian mereka melakukan fungsi-fungsi sosialisasi politik. Jadi mereka menyampaikan proses-proses kebijakan yang mereka akan lakukan. Itu pertama teman-teman. Jadi proses komunikasi politik itu terjadi karena ada fungsi sosialisasi. Proses komunikasi politik juga terjadi karena ada rekrutmen politik. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di media sosial misalnya muncul satu aktor-aktor baru yang muncul ya. Mengapa aktor-aktor baru ini muncul? Karena memang ada ruang tertentu yang memungkinkan mereka bisa masuk misalnya begitu ya. Misalnya sekarang kalau saya lihat tiba-tiba Yusuf Kalla menarik ya, dia buat pernyataan bahwa Habib Rizik itu alternatif kepemimpinan yang kemudian bisa mendengar aspirasi rakyat. Ini menarik, ada apa sebenarnya di balik ini kan? Saya membayangkan Yusuf Kalla melihat ada ruang yang namanya rekrutmen politik terutama untuk 2024 misalnya. Apakah mungkin Yusuf Kalla menjadi presiden misalnya. Nah ini kan menarik teman-teman. Bagaimana proses komunikasi politik itu terjadi. Jadi ruang-ruang itu yang kemudian digunakan. Atau yang lain biasanya proses komunikasi politik karena memang ada satu kepentingan yang mau disampaikan. Jadi mengartikulasikan kepentingan atau mengagregasikan kepentingan. Itu penting teman-teman. Jadi kalau kita lihat proses komunikasi politik itu banyak syarat nilai misalnya. Katakanlah ini berbicara tentang misalnya seorang Habib Rizik misalnya lagi karena tren ya, saya pakai aja contoh itu ya. Terus sebenarnya apa sih di balik itu? Apakah ada kepentingan lain? Jadi ada artikulasi tertentu yang muncul di balik kenapa Habib Rizik itu. Misalnya katakanlah dalam tanda kutip orang kemudian berbicara, apakah ada kepentingan cendana misalnya, Orde Baru. Jadi di balik itu ternyata ada artikulasi tertentu dari kepentingan, ada agregasi tertentu dari kepentingan.
dia melakukan proses komunikasi itu jadi menarik. Jadi begitu kental dan dia begitu berani itu kan kalau dalam bahasa politik tidak sembarang ya. Habib Rizik sampai katakanlah dalam tanda kutip kadang-kadang TNI pun dia lawan gitu kan, jadi rame gitu misalnya. Nah itu proses komunikasi politik sangat membuka ruang seperti itu. Atau mungkin proses komunikasi politik misalnya itu sengaja dilakukan untuk pembuatan peraturan misalnya contoh Omnibus Law. Ini kan menarik ya. Nampaknya mereka bilang ini proses komunikasi politiknya nggak jalan ini gitu kan. Jadi orang-orang yang tanda kutip mempunyai kepentingan itu tidak diajak ngomong gitu ya. Sehingga demo terus menerus. Ini karena proses komunikasi politiknya jalan gitu ya. Jadi kalau proses komunikasi politik kan proses komunikasi kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang dalam tanda kutip walaupun secara legalitas dia tidak punya kekuasaan tetapi dia punya kekuasaan tertentu di masyarakat misalnya seperti itu. Sama juga dengan kasus misalnya mengapa kemudian tokoh-tokoh agama merasa dikucilkan atau para habib malah dikucilkan, itu jadi masalah. Nah, oke, teman-teman, itu yang kemudian kita ingin mengatakan pengertian proses komunikasi politik ternyata syarat dengan fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Jadi kalau mau menjalankan fungsi-fungsi pembuatan undang-undang atau peraturan misalnya kayak Omnibus Law misalnya, maka persyaratan penting adalah ia lakukan proses komunikasi politik. Misalnya seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi, pengertian proses komunikasi politik itu mempunyai tujuan, mempunyai kepentingan, mempunyai harapan, mempunyai ruang. Gitu ya. Jadi teman-teman, proses komunikasi politik sebenarnya selalu terjadi di antara kita juga ya. Jadi kalau Anda katakan Anda alergi dengan politik, saya kira tidak bisa. Karena pada dasarnya Anda berpolitik juga gitu ya. Jadi sewaktu Anda berpacaran pun Anda memainkan proses politik ya. Laki-laki siapa sih mau dikalahkan misalnya. Atau perempuan siapa sih mau dilecehkan, itu kan sebuah proses yang memang mengartikulasi kepentingan masing-masing. Itu kan adalah proses komunikasi politik. Nah, lalu berikutnya, bagaimana proses komunikasi politik terjadi dalam sistem politik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, sistem politik itu kan satu infrastruktur yang memiliki fungsi politik. Dan ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh fungsi-fungsi politik, misalnya ada kelompok-kelompok yang interest, ada kelompok-kelompok yang dikuasai, ada kelompok-kelompok yang menguasai misalnya ya. Ada kelompok-kelompok penekan misalnya seperti Habib Rizik misalnya kita bisa kategorikan sebagai kelompok-kelompok penekan. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang organisasi massa, dalam hal ini mungkin partai politik gitu ya. Ada LSM. Itu semua adalah proses-proses dalam sistem politik, teman-teman. Jadi ini infrastruktur politik yang kemudian bekerja. Jadi yang berkuasa menguasai, ada penekan dan sebagainya. Nah, di dalam proses sistem politik masing-masing komponennya akan menyampaikan aspirasi dan opininya. Jadi mereka akan bermain untuk menunjukkan tuntutan atau dukungan. Jadi kalau misalnya Habib Rizik itu ingin membuat tuntutan atau dukungan agar pemerintah melakukan satu proses secara mendasar untuk melakukan revolusi akhlak misalnya, sesuai dalam tanda kutip ideologi yang diyakini oleh Habib Rizik misalnya. Jadi itu dia memaksa untuk bagaimana mempengaruhi pembuat keputusan, dalam hal ini katakanlah presiden. Nah, pertanyaannya seberapa kuat presiden akan dipengaruhi. Nah, itu yang menarik. Nah, supaya bisa diatasi, tentu presiden punya sikap misalnya. Lalu bagaimana? Nah, presiden mempunyai infrastruktur politik yang lebih besar. Karena kalau mau menjatuhkan presiden itu kan ada infrastruktur politik yang lebih besar, yang secara legal formal itu berada di negara. Dalam hal ini kalau kita ngomong tentang ilmu politik itu kan ada 3 ya. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini kan kekuasaan resmi menurut peraturan perundang-undangan. Jadi bermainnya pada level ini gitu ya. Jadi kalau bagaimana komunikasi dalam sistem politik, Jokowi tidak usah memainkan ketemu yang namanya Habib Rizik, dia memainkan dengan infrastruktur politik ini. Jadi dia meyakinkan eksekutif dalam hal ini tim kerjanya, dia meyakinkan legislatif tentu partai pendukungnya, dia memperhatikan juga yang namanya yudikatif, tentu itu penting. Jadi sekarang teman-teman yang menarik misalnya kenapa kemudian polisi mencari celah untuk memanggil gitu ya para saksi-saksi terkait dengan misalnya kasus pernikahan anaknya Habib Rizik gitu, yang memang
clue-nya dilihat dari segi pelanggaran protokol kesehatan. Ini kan menarik. Tapi setelah tadi malam mungkin saya mendengar, itu kasus itu bisa dibawa menjadi kasus pidana atau perdata. Itu apa yang ingin dikatakan teman-teman. Negara sebagai suprastruktur ini, itu sudah mau memainkan peranannya. Yang ingin dikatakan, kamu siapa sih? Itu berarti nggak bisa Habib Rizik mempengaruhi yang namanya penguasa ini kan. Kamu siapa sih? Karena sesungguhnya penguasaan yang ada di Indonesia ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun teman-teman legislatif menangkapi ada banyak hal yang kemudian mendukung misalnya Habib Rizik, tapi juga banyak hal yang kemudian tidak mendukung. Tapi ada juga yang mengatakan kenapa Habib Rizik tidak membentuk aja partai politik supaya dia bisa berkuasa. Nah itu sistem-sistem politik yang dimainkan teman-teman. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana inputnya, tentu inputnya ini infrastruktur seperti LSM tadi ini adalah inputnya, lalu prosesnya bagaimana opini dan tuntutan itu dikembangkan, lalu outputnya apakah dia mampu mempengaruhi infrastruktur politik. Ini yang karena dia kemudian mengambil keputusan. Nah kalau kita lihat, ini kita bisa memainkan bagaimana kemudian misalnya kasus Habib Rizik itu menarik. Oke, itu tentang proses sistem politik ya. Jadi bagaimana input, proses, dan output itu dimainkan. Lalu kalau kita lihat kegiatan komunikasi politik sebenarnya sederhananya dua hal yang biasanya yang saya lihat di Indonesia. Sosialisasi politik dan pendidikan politik. Jadi ingat misalnya dalam kasusnya Habib Rizik misalnya itu ada dua hal kegiatan yang dilakukan. Kegiatan komunikasi. Dia mensosialisasikan dan kedua dia melakukan pendidikan politik. Itu menarik teman-teman. Jadi nggak bisa dilihat Habib Rizik dengan berbagai aktivitasnya itu hanya biasa saja, tidak. Itu ada kandungannya. Paling tidak ada dua kegiatan komunikasi politik yang dimainkan. Sosialisasi tentu terkait dengan ide dan pikirannya. Oke. Jadi dia akan memainkan itu. Yang kedua dia sedang melakukan pendidikan politik. Jadi memberikan ajaran, bimbingan seperti apa yang mereka pikirkan misalnya begitu. Itu dilihat teman-teman. Sehingga kegiatan komunikasi politik misalnya dalam konsep sistem politik Indonesia sebenarnya yang dilakukan Habib Rizik itu adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi jangan dipikir sederhana ya, itu sebenarnya kandungan maknanya besar sekali. Karena orang bilang ngapain sih cuma Habib aja kok bermasalah, tapi itu kuat sekali karena dia mampu melakukan sosialisasi dan dia mampu melakukan pendidikan politik. Lalu kalau kita lihat ini ada beberapa contoh saya memberi teman-teman bagaimana proses komunikasi politik misalnya dalam kerangka penyusunan undang-undang pilkada misalnya. Ini menarik. Jadi bagaimana antara praksi kemudian bermain. Ini kan soal encoding, decoding, penyampaian pesan. Nah, teman-teman ini ada beberapa contoh proses. Teman-teman bisa lihat. Tapi ini dalam konteks pertemuan di ruang publik ya, di ruang DPR. Jadi kalau Anda mau lihat bagaimana proses komunikasi politik di ruang DPR, biasanya saya dulu bawa mahasiswa untuk melihat bagaimana pembahasan misalnya kalau di Salatiga itu peraturan daerah tentang apa, itu menarik. Jadi di situ ada permainan encoding, permainan pesan, permainan decoding, permainan feedback, sampai akhirnya pengesahan lalu menjadi undang-undang pilkada. Nah itu ada contoh teman-teman, itu bisa teman-teman pikirkan tuh. Contoh ini bisa dilihat itu bagaimana ya kemudian proses komunikasi politiknya. Dan yang lebih sederhana saya juga kasih di PowerPoint bagaimana input, proses, dan output ini. Misalnya input yang terkait dengan undang-undang pilkada misalnya, itu kan proses komunikasinya terjadi ideation, encoding, penyampaian pesan, decoding, dan feedback. Lalu prosesnya komunikasinya tentu komunikasi sangat yuridis. Jadi pembahasan dan penetapan, lalu pengundangan pada akhirnya undang-undang pilkada. Nah teman-teman ini contoh saja untuk teman-teman lihat. Jadi yang saya ingin katakan adalah proses komunikasi politik sangat menentukan bagaimana kita bisa mengkaji terjadinya proses komunikasi itu sendiri. Baik dari segi input, proses maupun output. Inti dari proses komunikasi politik adalah input, proses, dan output. Nah silakan teman-teman mendiskusikan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu yang terkait dengan materi proses komunikasi politik. Kita akan lanjut kemudian teman-teman pada materi berikutnya. Kita akan bedah tentang siapa itu komunikator politik. Kita break dulu, kita akan masuk di komunikator politik.